Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tips bisnis. Nah, pasti dengar kata bisnis, banyak yang penasaran nih, kira-kira bisnis apa yang bisa menghasilkan hari-hari ini, seperti itu. Jadi, ini bisnis kredit syar'i ya, karena ada yang ke syar'i juga. Bisnis ini bisa dilakukan oleh siapapun yang punya modal. Nanti di lain kesempatan saya akan menyampaikan tips bagaimana kita bisa berbisnis tanpa modal uang. Ya, kok bisa ya, nanti saya cerita. Kalau video ini akan saya jelaskan bagaimana bagi yang punya pemilik modal ataupun uang bisa menjalankan bisnis syar'i ini. Ada yang harus kita perhatikan beberapa hal. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat surat perjanjian. Kita akan berikan kredit kepada seseorang, maka seseorang itu harus membuat surat pernyataan perjanjian kredit dengan kita. Jadi ini buat catatan aja, bahwasanya nanti ada bukti, nih loh, ini tulisan kamu sendiri, kamu ada kesempatan dengan saya kredit barang, seperti itu ya. Kemudian selain itu nanti akan disertakan juga fotokopi KTP dia. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan, ada masalah, kita bisa tahu alamatnya di sini. Makanya kalau kita mau kredit sama seseorang itu ngasih kreditan, kita harus tahu alamat rumahnya. Ya kita sekalian main aja anterin barangnya. Oh di sini rumahnya. Dan siapa tahu di rumahnya kita bisa kenal juga dengan anggota keluarga yang lainnya. Ya seperti itu ya. Jadi ada saksi tuh. Kalau misalkan mau kredit itu, entah itu istrinya ataupun suaminya ataupun anaknya, ada saksinya ya kan lebih enak, seperti itu ya. Jadi ada surat perjanjian kredit, kemudian ada KTP ya, untuk tahu alamatnya nanti kita enak kalau mau main ke rumah, ada suatu hal yang tidak diinginkan tinggal disamperin ya, kita tetap ngomong baik-baik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang kita kreditkan ya bukan sesuatu yang haram. Masa kita mau kredit narkoba ya kan? Gak mungkin. Kita mau kredit barang-barang yang diperbolehkan aja ya, yang tidak haram. Seperti handphone, seperti motor ya. Kalau misalkan banyak uang, kredit mobil ya silahkan, seperti itu ya. Jadi bukan kredit barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti itu. Selanjutnya yang diperhatikan adalah tidak boleh ada denda. Kalau misalkan telat bayar, per hari dendanya misalkan 2.000, itu kan murah sebenarnya. Kalau cuma telat 10 hari, 2.000 kali 10 kan 20.000 ya. Memang sedikit, cuman ya dosa ribanya gede banget, ngeri banget. Jadi sekalipun kecil, dosa riba itu jangan dianggap enteng, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kredit telat bayar itu ada dendanya, jangan sampai itu ya. Jadi harus perhatikan tuh akad-akad syar'inya supaya kredit kita itu barokah ya. Kemudian yang harus perhatikan selanjutnya adalah kedua belah pihak itu harus jujur. Barang yang kita kreditkan benar-benar barang yang kita sudah jelaskan ke yang menerima kredit, kondisinya itu realnya seperti apa, sesuai dengan yang kita tahu kondisinya. Kalau misalkan di luar pengetahuan kita, itu di luar kemampuan kita, ya kita nggak bisa jelasin kondisi barangnya. Yang penting ini kondisi realnya begini, selama saya pakai misalkan gini, minusnya ini, selebihnya bisa dilihat sendiri, dicek sendiri. Itu kita transparan menyampaikan kepada pihak yang menerima kreditan dari kita, misalkan itu adalah sebuah barang. Satu hal lagi ya yang kelewat, bahwasanya kita nggak boleh kredit uang. Misalkan minjem 10 juta dikreditin jadi 10 juta 200, itu nggak boleh kita mengkreditkan uangnya, nggak boleh. Kemudian yang lainnya, bahwasanya dalam hal kredit itu kita harus memahami kedua pihak itu tentang akad-akad yang sesuai syariah ini, seperti itu. Jangan sampai kita yang memberi kreditan lebih tahu, ataupun satu pihak yang tahu, pihak yang lainnya penerima kredit gak ngerti tentang kredit syariah itu kayak gimana, seperti itu ya. Dan kita pun harus selektif gitu ya, karena pengalaman saya pribadi, saya cerita begini pun punya pengalaman buruk ya terkait dengan kredit syariah seperti ini. Jadi apalagi kita ingin ini lancar seperti itu ya, karena sekalipun ini ada potensi keuntungan, tapi ada potensi kita bisa rugi juga, dalam artian kalau misalkan orang itu nggak amanah, kabur, itu kan nggak dibayar tuh ya, cicilan kredit ya, itu kan kita ruginya di situ, seperti itu ya.
Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang yang gak amanah, kita rugi. Maka dari itu kita harus selektif, kita ngasih kreditan kepada orang yang amanah, seperti itu ya. Bisa kita lihat orang itu gerak-geriknya seperti apa. Tadi beberapa hal yang saya sampaikan juga itu harus menjadi pertimbangan, harus menjadi tahapan yang harus kita perhatikan juga, supaya kredit kita itu lancar. Dan yang paling penting adalah kan kita dalam rangka untuk mengusahakan rizki yang halal, seperti untuk itu ya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar usaha kita itu tidak ada kendala, kita dikasih kelancaran, baik kita yang memberi kreditan maupun orang yang menerima kredit dari kita. Jadi sama-sama saling berupaya untuk menjalankan kewajiban ya, memberikan hak dan kewajibannya antara si pemberi kredit dan juga penerima kredit dari kita, agar sama-sama mendapatkan manfaat. Tidak cuma si pemberi kredit saja, tetapi si penerima kredit pun mendapatkan manfaat juga. Saling menguntungkan satu sama lain, tidak saling merugikan, tidak saling menzalimi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.